Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Merendahkan Diri, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 11. Yesus bersabda, "Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus melihat ada tamu-tamu yang memilih tempat-tempat yang paling baik. Sebab itu, Ia memberikan ajaran ini kepada mereka semua. Apabila kalian diundang ke pesta kawin, janganlah memilih duduk di kursi kehormatan. Sebab jangan-jangan seorang lain yang lebih penting daripadamu telah diundang juga. Sehingga tuan rumah yang sudah mengundang kalian berdua itu terpaksa datang kepadamu dan berkata, "Maaf, tempat ini telah disediakan untuk tamu itu." Maka dengan sangat malu engkau terpaksa duduk di tempat yang paling belakang. Sebab itu, apabila kalian diundang, pilihlah tempat yang paling belakang, supaya tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Kawan, mari duduk di tempat yang lebih baik." Dengan demikian kalian dihormati di depan semua tamu yang lain. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu kata Yesus kepada tuan rumah, "Apabila engkau mengundang orang untuk pesta makan siang atau makan malam, janganlah mengundang teman atau saudara, atau sanak saudara, ataupun tetanggamu yang kaya. Sebab nanti mereka akan mengundangmu pula, dan dengan demikian engkau menerima balasan atas perbuatanmu." Jadi, apabila engkau mengadakan pesta, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Engkau akan diberkati, sebab orang-orang itu tidak akan dapat membalas kebaikanmu. Kebaikanmu akan dibalas oleh Allah pada waktu orang-orang yang baik dibangkitkan kembali dari kematian. Saudara-saudari terkasih, orang sering salah membedakan arti rendah diri dan rendah hati. Rendah hati bersifat psikologis. Seseorang yang tidak percaya diri akan kemampuannya ketika berhadapan dengan orang percaya diri akan kemampuannya. Ada berbagai latar belakang yang menyebabkan seseorang menjadi rendah diri. Umumnya karena latar belakang ekonomi keluarga yang berkekurangan, atau karena memiliki kekurangan di tubuhnya. Namun ada beberapa orang yang walaupun memiliki kekurangan fisik dan ekonomi, menerima diri apa adanya dan mengembangkan diri hingga sukses. Jadi, apapun yang kita miliki tidak seharusnya membuat kita rendah diri, tetapi menjadi pemicu untuk mengembangkan diri. Rendah diri seharusnya dihapuskan. Saudara-saudari terkasih, mengapa Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri ketika berjumpa dengan orang lain? Apakah Yesus mengajarkan kita untuk merasa lebih rendah daripada orang lain?
Apakah Yesus mengajarkan sifat pesimis? Tentu saja tidak. Yesus hendak mengingatkan kita bahwa manusia itu jumlahnya sangat banyak. Kita tidak pernah benar-benar tahu latar belakang seseorang. Kita tidak pernah tahu apakah seseorang yang kita temui itu lebih kaya atau lebih miskin, lebih bodoh atau lebih pandai. Pepatah mengatakan, di atas langit ada langit. Janganlah berpikiran negatif yang meremehkan atau merendahkan orang lain. Sekali lagi, pepatah mengatakan, semakin berisi padi akan semakin merunduk. Banyak orang yang benar-benar hebat dalam berbagai bidang malah tidak mau menyombongkan dirinya. Mereka akan berendah hati. Sebaliknya, orang yang baru bisa sedikit atau baru saja terkenal atau orang kaya baru biasanya mau menunjukkan dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang benar-benar berlebih dalam dirinya. Daripada kita nanti malu karena sudah bersombong lebih dahulu, lebih baik kita merendahkan diri saja. Saudara-saudari terkasih, rendah hati, itulah yang sebenarnya hendak diajarkan Yesus. Mereka tidak menjadikan dirinya hebat di depan orang banyak. Mereka lebih suka menyanjung kehebatan orang lain. Kitab suci menuliskan perikop demikian. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melaksanakan tugas. Bentuk rendah hati yang lain dituliskan dalam perikop tentang seorang pemungut cukai yang berdiri di bagian belakang rumah ibadat. Ia menundukkan kepala sambil menyesali dosanya. Ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku tidak pantas di hadapan Tuhan. Orang itu kemudian lari meninggalkan rumah Tuhan. Ibu Maria adalah pribadi yang sangat rendah hati. Ungkapan imannya mengatakan, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Orang yang rendah hati tidak memperhitungkan peran dirinya dalam semua proses dan hasil yang dilakukannya. Ada Tuhan yang menyebabkan semua ini mungkin terjadi. Mengandalkan Tuhan menjadikan seseorang rendah hati. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengatur proses dan hasil dalam hidupnya. Tugas kita hanyalah berpasrah atas apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apakah kita masih mencari kemegahan diri kita sendiri? Apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa sombongnya diri kami selama ini. Kami begitu mengandalkan akal budi kami dan menganggap seluruh hasil adalah karena perjuangan kami sendiri. Kami lupa bahwa kami hanyalah hamba yang melaksanakan kehendak-Mu. Tanpa Tuhan, kami hanyalah debu. Tuntunlah kami menjadi hamba yang rendah hati. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.